Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, hai bunda-bunda semuanya. Welcome back to Bidan Jaleha AM Cup Channel. Ketemu lagi sama Bidan Dipa di sini. Kalau kemarin kita udah ngomongin keluhan atau ketidaknyamanan trimester yang pertama, kedua juga udah. Nah, hari ini kita mau ngomongin keluhan atau ketidaknyamanan trimester yang ketiga. Check this out. Trimester ketiga itu berlangsung pada usia kehamilan 28 sampai dengan kurang lebih 40 minggu. Pada trimester ketiga, organ tubuh janin sudah terbentuk. Pertumbuhan dan perkembangan janin telah sempurna. Trimester ketiga merupakan waktu untuk mempersiapkan kelahiran dan kedudukan sebagai orang tua. Seperti terpusatnya perhatian pada kehadiran bayi, sehingga disebut sebagai fase penantian atau fase menunggu. Meskipun seperti itu, masih kerap muncul keluhan atau ketidaknyamanan di trimester ketiga. Nah, di antaranya, keluhan yang pertama adalah bisa terjadinya nafas yang memendek. Janin yang semakin besar pada trimester ketiga akan secara otomatis menekan rahim. Nah, tekanan ini membuat diafragma atau otot-otot yang berada di bawah paru-paru yang membantu proses bernapas itu bergerak naik sekitar 4 cm dari posisi yang sebelumnya. Hal ini menyebabkan ruang udara di dalam paru-paru menyempit. Nah, sehingga bunda itu tidak dapat menghirup udara itu terlalu banyak dalam satu waktu tarikan nafas. Cara untuk mengurangi dari nafas yang memendek ini adalah dengan menggunakan teknik pernapasan atau breathing technique, yaitu dengan teknik 4, 7, dan 8. Teknik yang 4 itu adalah menarik napas. 1, 2, 3, dan 4. Hitung ya. Kemudian 7 yaitu menahan napas. Tarik dulu. Kemudian teknik yang ke-8 adalah menghembuskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi teknik pernapasannya adalah 4, 7, 8. Teknik pernapasan ini bisa dilakukan sebelum tidur dan pada saat bangun di pagi hari. Kemudian keluhan atau ketidaknyamanan di trimester ketiga yang kedua adalah kelelahan. Pertambahan berat badan dan membesarnya ukuran janin bisa membuat bunda itu lebih mudah lelah. Nah, gimana sih caranya untuk mengurangi dari kelelahan tadi? Yang pertama adalah memperbanyak waktu untuk istirahat, kemudian mengonsumsi makanan yang sehat, terus juga rutin berolahraga, minum air putih 8 gelas sehari, kemudian membatasi kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting. Keluhan atau ketidaknyamanan yang ketiga adalah wasir atau ambeien atau hemoroid bahasa medisnya. Kondisi ini terjadi karena motilitas atau daya gerak usus itu menurun, sulit BAB, lalu akan mengedan, dan akhirnya itulah yang akan membuat wasir atau ambeien tadi. Gimana sih cara mencegah dari wasir atau hemoroid tadi? Adalah dengan menjalani diet tinggi serat seperti makan buah-buahan dan sayuran hijau. Kemudian tetap minum air putih 2,5 liter per harinya. Apabila wasir atau hemoroid tadi muncul, nah bunda disarankan untuk langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Keluhan yang keempat adalah kaki, tangan, dan tungkai yang bengkak. Nah, selama kehamilan, tubuh akan memproduksi sekitar 50% lebih banyak darah dan cairan tubuh untuk mengikuti kebutuhan bayi yang sedang berkembang. Kaki, tangan, kemudian tungkai yang bengkak itu merupakan bagian normal dari kehamilan yang disebabkan oleh darah dan cairan tambahan. Nah, pastikan lagi bengkak pada kaki, tangan, dan kemudian tungkai tadi tidak disertai dengan tekanan darah yang tinggi, kemudian albumin yang positif. Dan memeriksakan albumin tadi di fasilitas kesehatan terdekat, misalkan seperti puskesmas atau praktek mandiri bidan yang mempunyai fasilitas untuk memeriksakan albumin tadi. Gimana sih cara mengurangi kaki, tangan, dan tungkai yang bengkak tadi? Nah, itu dengan menggunakan bantalan di bawah tungkai, kemudian di bawah tangan dikasih bantalan gitu. Jadi lebih tinggi daripada kepala. Nah, itu akan menghindari kaki, tangan, dan tungkai yang bengkak. Keluhan yang kelima adalah terjadinya insomnia. Nah, saat badan terasa lelah, melakukan rutinitas yang panjang, tidur terasa sangat menyenangkan. Namun, karena insomnia,
Bunda jadi lebih tidak bisa tidur di malam hari. Nah, insomnia itu bisa terjadi di masa akhir kehamilan atau di trimester ketiga. Nah, insomnia itu sendiri terbagi menjadi dua. Insomnia yang tipe pertama itu terjadi karena kelelahan dan kemudian tidak bisa tidur di malam hari. Tipe yang kedua adalah tidak bisa tidur di malam hari, namun merasa baik-baik saja dan tidak lelah. Bila Bunda merasakan kondisi insomnia tipe yang kedua, setidaknya hal itu tidak terlalu begitu berat dibanding yang pertama. Bunda bisa saja melakukan hal produktif lain di malam hari, misalkan seperti membaca buku atau membaca Al-Quran bagi umat Islam. Nah, kalau misalkan tipe yang kedua, gimana sih Bu Bidan cara untuk menguranginya? Nah, Bunda itu bisa melakukan olahraga kecil-kecilan di sore hari, misalkan seperti jalan-jalan santai, kemudian melakukan senam hamil di trimester ketiga yang kita udah punya videonya, bisa lihat di bawah-bawah ya video channel YouTube Bidan Jaleha. Terus kemudian tidak minum minuman yang mengandung kafein, kemudian melakukan relaksasi sebelum tidur dan melakukan rutinitas yang dipercaya bisa membuat tidur lebih cepat, seperti membaca buku dan minum susu hangat. Keluhan yang keenam adalah sakit punggung. Trimester ketiga, usia kehamilan semakin tua dan berat badan juga semakin bertambah. Perut pun semakin membesar. Pada akhirnya, pertambahan berat badan ini memberikan tekanan pada punggung sehingga menyebabkan pegal dan juga nyeri. Ditambah lagi di trimester ketiga, hormon kehamilan yang bekerja untuk melenturkan otot-otot, ligamen, dan persendian antara tulang panggul itu mengendur. Nah, kondisi ini sebetulnya terjadi untuk memudahkan ibu hamil untuk mengeluarkan bayi saat terjadinya proses persalinan. Nyeri punggung saat hamil di trimester ketiga bahkan mungkin sampai menjalar ke pinggang. Nah, untuk mengurangi dari terjadinya sakit punggung di trimester ketiga tadi adalah dengan berdiri tegak pada saat berjalan, kemudian tidur berbaring ke sisi kiri ibu, kemudian sanggah punggung dengan bantal tebal dan selipkan bantal kecil di antara lutut. Nah, itu tadi digunakan untuk mencegah tubuh kram dan pegal di punggung di trimester ketiga yang sedang dijalani. Keluhan yang selanjutnya adalah sering buang air kecil. Nah, semakin mendekati persalinan, janin akan bergerak turun ke area panggul dan membuat Bunda itu merasakan adanya tekanan pada kandung kemih. Nah, kondisi tersebut mungkin bisa membuat frekuensi buang air kecilnya menjadi meningkat dan membuat urin mudah keluar saat Bunda juga bersin dan kemudian tertawa. Nah, gimana sih cara mengurangi sering buang air kecil? Yang pertama adalah hindari minum berkafein seperti kopi, soda, teh. Hindari minum air putih pada saat menjelang tidur. Dan kemudian jangan menahan buang air kecil jika memang sudah ingin buang air kecil. Nah, keluhan atau ketidaknyamanan di trimester ketiga yang terakhir adalah terjadinya kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Nah, keregangan pada rahim itu bisa memicu munculnya kontraksi palsu atau Braxton Hicks. Biasanya kondisi ini akan sering muncul atau meningkat pada orang yang dengan dehidrasi dan Nah, gimana sih cara membedakan antara kontraksi yang palsu dengan kontraksi yang tanda melahirkan atau kontraksi nyata? Yang pertama, kontraksi palsu itu frekuensi dan polanya itu acak. Kontraksinya itu terjadi hanya sebentar, tidak bertahan lama, kemudian tidak semakin parah dan tidak semakin sering. Jarak antara kontraksinya pun juga acak, seperti misalkan 10 menit, kemudian nanti muncul lagi kontraksi yang kedua 2 menit, kemudian muncul lagi kontraksi yang ketiga 3 menit gitu. Jadi acak, tidak sama seperti itu. Kemudian ciri yang kedua adalah kram pada kontraksi palsu itu bisa terasa sakit tapi juga bisa terasa tidak sama sekali sakit. Kemudian kontraksi palsu itu berhenti begitu Bunda berganti posisi atau beralih ke aktivitas yang lain. Dia akan berhenti begitu saja kontraksinya. Kemudian yang ketiga, kontraksi palsu itu tidak mengeluarkan bercak darah dan juga tidak membuat air ketuban itu menjadi pecah. Nah, kemudian kontraksi untuk tanda melahirkan, ciri-cirinya yang pertama, awalnya tidak beraturan, tetapi seiring waktu dia memunculkan pola atau frekuensi dan jarak yang seragam.
Misalkan pada setiap 5 sampai dengan 10 menit sekali, kontraksinya itu berlangsung 30 sampai dengan 70 detik. Semakin sering muncul, maka waktu yang berlangsung juga akan semakin lama. Terasa sakit, kemudian ketika walaupun sudah berganti posisi rasanya tetap sakit gitu. Walaupun berganti aktivitas yang lain rasanya tetap sama, sakit juga. Kemudian nyerinya semakin lama semakin intens. Ciri yang ketiga adalah menyebabkan nyeri punggung yang melembar hingga panggul dan menyebabkan ketuban pecah serta keluarnya darah dari pervaginam. Nah, itu tadi Bunda, keluhan atau ketidaknyamanan di trimester ketiga. Keluhan atau ketidaknyamanan itu akan muncul baik itu di trimester pertama, kedua, dan ketiga. Bunda harus jauh lebih peka untuk mengenali apakah keluhan itu merupakan hal yang wajar ataupun tidak. Jika sudah merasakan keluhan itu sudah tidak tertahankan lagi, sudah bukan hal yang normal, maka segeralah periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Oke, sampai bertemu lagi di channel YouTube Bidan Jaleha HMCO. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share.